Halo Sobat Cendekia, salam mahasiswa. Perkenalkan, aku Sintania Situmorang, mahasiswa Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Antropologi, Stambuk 2017. Hari ini aku bersama rekanku tentang inventarisasi dan eksplorasi tumbuhan obat suku Karo di Kota Medan. Sobat Cendekia, masyarakat Karo terkenal dengan berbagai macam ramuan pengobatan tradisional seperti minyak karo, param, dan tambar meseng. Hal ini membuat kami ingin mencari tahu lebih dalam mengenai tumbuhan obat apa saja yang terdapat pada masyarakat Karo, khususnya yang ada di Kota Medan. Penelitian ini kami lakukan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 20 Maret 2020 dan 21 Maret 2020, dengan 2 lokasi yang berbeda. Yang pertama di Prum Nasi Malingkar Medan, dan yang kedua di Jalan Karya Rakyat, Kelurahan Sea Agul. Nah, informan dalam penelitian kami sebanyak 2 orang. Yang pertama ada Ibu Lina Tarigan dan yang kedua ada Pak Sembiring. Ini dia fotonya. Baiklah Sobat Cendekia, langsung saja kita mendengar penjelasan dari rekan saya, Hotasi Panjaitan, mengenai hasil penelitian kami. Stay tune! Baik, perkenalkan nama saya Hotasi Panjaitan. Di sini saya akan menjelaskan tanaman yang ada di masyarakat suku Karo. Yang pertama adalah daun bangun-bangun. Daun bangun-bangun dipercaya dapat membantu pasca ibu melahirkan. Lalu daun bangun ini juga bisa menambah hasil air susu ibu. Dan juga daun bangun-bangun ini bisa mencegah penyakit lambung. Lalu daun bangun-bangun ini juga bisa dimasak untuk sebagai makanan sehari-hari. Biasanya daun bangun ini dimasak dengan menggunakan santan biar lebih ada rasanya. Lalu ini adalah daun sirih. Daun sirih biasanya digunakan oleh masyarakat Karo itu sebagai adat dalam pernikahan. Lalu daun sirih ini juga dapat menguatkan gigi. Seperti yang kita tahu, orang Karo sering nyuntil. Itulah untuk menguatkan gigi. Jika daun sirih ini kita rebus, air daun sirih ini bisa kita gunakan untuk kumur-kumur sebagai menghilangkan bau mulut dan juga digunakan untuk mandi. Nah, air rebusan itu jika digunakan untuk mandi dapat menghilangkan bau badan seperti bau ketiak dan lain-lain. Baiklah Sobat Cendekia, untuk tumbuhan yang ketiga ada daun jambu biji atau jambu klutuk. Nah, masyarakat Karo menggunakan daun ini sebagai obat untuk meredakan sakit perut atau mencret. Caranya adalah dengan langsung memakan daun jambu biji dari pohonnya sambil mengeluarkan suara kambing, yaitu be. Jadi di sini kita berperilaku seolah seperti kambing. Nah, cara ini merupakan cara yang paling ampuh bagi masyarakat Karo dalam meredakan sakit perut atau mencret. Nah, tumbuhan yang keempat adalah kencur. Kita tahu kencur sering digunakan sebagai ramuan jamu tradisional. Nah, kencur pada masyarakat Karo berkhasiat untuk menyembuhkan perut kembung dan masuk angin. Caranya adalah dengan membersihkan kencur terlebih dahulu sampai bersih, lalu dipotong-potong dan langsung dimakan. Jadi tidak perlu direbus lagi atau dimasak lagi. Untuk tumbuhan selanjutnya ada daun jarak. Daun jarak digunakan untuk menghangatkan tubuh supaya tidak masuk angin. Caranya adalah dengan menempelkan daun jarak di bagian perut kita, kemudian dibalut dengan kain. Nah, cara ini sering digunakan oleh masyarakat Karo untuk menghangatkan tubuh dikala udara dingin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Matusadia Siregar, saya dari kelas B reguler 2017. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil laporan bidang riset saya yang berjudul tentang inventarisasi dan eksplorasi enok botani pada suku Jawa di Desa Marelang.
Lokasinya itu ada di Desa Marela 5, Pasar 2 Barat, Gambewa, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian itu terbagi dua. Yang pertama itu pemanfaatan tumbuhan daun ekor naga dan temulawak putih. Yang kedua ada pengelolaan tumbuhan daun ekor naga dan temulawak putih. Sebelum kita memasuki, harus kita tahu dulu daun ekor naga itu apa. Nah, daun ekor naga berasal dari Himalaya yang merupakan tumbuhan herbal epifit. Tumbuhan tersebut dapat merambat dan menempel pada tanaman lain atau menempel di dinding. Ukuran daun ini panjang dan lebar dengan ujung yang runcing mirip seperti ekor naga. Nah, daun ekor naga juga merupakan salah satu tumbuhan yang telah dikenal oleh masyarakat sebagai tumbuhan obat. Dan ekor naga ini memiliki kandungan natrium serta kalium hingga seseorang yang meminum rebusan air daun ekor naga ini akan memiliki efeknya seperti sering membuang air kecil. Nah, karena sering membuang air kecil, kita dapat melunturkan atau membuang kotor-kotoran yang ada di tubuh. Nah, daun ekor naga itu contohnya seperti di gambar dan penyakitnya juga ada di gambar. Selanjutnya ada pemanfaatan dan pengelolaan daun ekor naga. Dan ekor naga ini banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh, yang dimana daun ekor naga ini juga bisa menyembuhkan segala penyakit, yaitu seperti mencegah tumor, mengobati atau mencegah diabetes, mengobati kelumpuhan, mengatasi anemia, dan mampu melawan sel kulit kanker. Dalam pengelolaan daun ekor naga ini untuk mencegah penyakit tumor, yaitu dengan cara mengonsumsi air rebusan daun ekor naga ini dan diminum 2 kali sehari seperti minum teh pada umumnya. Adapun cara lain untuk penyakit diabetes, yaitu dengan cara menumbuk daun ekor naga ini, tetapi jangan terlalu halus, lalu setelah ditumbuk dioleskan pada bagian yang terluka. Selanjutnya ada temulawak putih. Nah, temulawak adalah tumbuhan obat maupun tumbuhan untuk kecantikan yang tergolong dalam suku-suku tumbuhan. Temulawak putih ini berasal dari Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Kemudian sudah menyebar ke negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. Temulawak putih ini tumbuh dengan baik pada daratan rendah sampai ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Temulawak putih ini juga memiliki banyak manfaatnya untuk kesehatan dan maupun kecantikan. Nah, gambarnya seperti di tampilan, tapi saya cuma mengambil untuk kecantikan saja. Nah, manfaat dan pengelolaan pada tumbuhan temulawak putih. Manfaat pada temulawak putih ini untuk kecantikan yaitu dapat mengatasi jerawat, menghaluskan kulit wajah menjadi tampak lebih cerah, menyabarkan noda hitam di wajah. Nah, cara pengelolaannya itu untuk temulawak putih ini untuk kecantikan yaitu dengan cara ditumbuk temulawak putihnya sampai halus, lalu diberi air dengan secukupnya. Untuk masker secara teratur, dipakai secara teratur dan rutin 2-3 kali dalam seminggu. Bahkan juga bisa temulawak putih ini dijadikan bedak untuk pemutih wajah secara alami. Baiklah, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mini riset saya yang berjudul Inventarisasi dan Eksplorasi Tumbuhan Lokal di Desa Panribuan, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun. Nama saya Agustinus Tommy-Tarigan dari kelas BREK 2017. Adapun tumbuhan yang saya teliti yaitu terbangun, lenga-lenga, kuning pagit, surindan, pegagat atau tapak kuda, sibarani, cikala, kalesi, bewan, dan talas. Bewan atau talas. Tumbuhan yang pertama yaitu terbangun. Terbangun adalah tumbuhan obat yang mempunyai banyak manfaat. Salah satunya itu bisa mengobati sakit perut, batuk berdahak, tenggorokan gatal, dan bisa juga mengobati luka pada kulit. Tumbuhan ini biasanya ditemui di sekitar rumah warga di desa ini. Untuk cara pengolahannya terbilang sangat sederhana, cukup dengan digiling hingga halus, kemudian dimakan. Bisa juga hanya mengkonsumsi airnya saja. Tumbuhan kedua yaitu lenga-lenga. Lenga-lenga merupakan tumbuhan yang biasa digunakan untuk mengobati sakit perut dan luka tergores. Tumbuhan ini cukup mudah ditemui, biasanya banyak tumbuh di pinggir jalan dan di semak-semak. Cara pengolahannya juga terbilang sangat sederhana, yaitu dengan cara digiling hingga mengeluarkan air, kemudian air tersebut diminum. Untuk mengobati luka, cukup dengan mengoleskan hasil gilingannya saja. Selanjutnya, kuning pagit. Kuning pagit merupakan tumbuhan obat yang digunakan untuk mengobati penyakit asam lambung.
Biasanya tumbuhan ini dipakai untuk campuran membuat sembur. Sembur itu merupakan obat sakit perut pada masyarakat Karo. Untuk pengolahannya cukup dengan direbus dan diminum. Kalau untuk membuat sembur membutuhkan banyak tumbuhan obat lainnya. Kemudian bewan atau talas. Bewan atau talas merupakan tumbuhan obat yang digunakan untuk mengobati sakit karena terkilir dan bisa juga untuk patah tulang. Cara pengolahannya yaitu dengan mengikis batangnya, kemudian dicampur dengan kapur sirih, kemudian dihaluskan dan dioleskan pada bagian yang terkilir atau tulang yang patah. Kemudian surindan. Surindan merupakan tumbuhan obat yang digunakan untuk mengobati sakit kista dan sakit pinggang. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan parasit, biasanya tumbuh di pohon kopi dan jeruk. Untuk sekarang tumbuhan ini sudah jarang dijumpai. Cara pengolahannya yaitu dengan direbus dan meminum air rebusannya. Kemudian pegagat atau tapak kuda. Pegagat atau tapak kuda merupakan tumbuhan obat yang digunakan untuk mengobati sakit gigi dan bisa membuat masyarakat setempat percaya bahwa tumbuhan ini bisa membuat otak refresh. Berdasarkan informasi dari informan saya, tumbuhan ini sangat sering digunakan pada saat seseorang itu memiliki banyak pikiran atau stres. Bahkan masyarakat di desa ini percaya bahwa tanaman ini bisa menambah kepintaran bagi anak-anak yang kurang pintar. Cara pengolahannya juga cukup sederhana, yaitu cukup dengan direbus dan dicampur gula merah, kemudian air rebusan tersebut diminum. Kemudian sibarani. Sibarani merupakan tumbuhan obat yang digunakan untuk mengobati sakit pinggang dan mencret. Sama dengan tumbuhan sebelumnya, tumbuhan ini banyak tumbuh di lahan pertanian di desa dan sangat mudah untuk ditemui. Cara pengolahannya cukup sederhana, yaitu dengan ditumbuk hingga halus, kemudian dioleskan pada pinggang atau sakit perut. Bisa juga dengan cara diminum, khususnya untuk mengobati penyakit mencret. Kemudian cikala. Cikala merupakan tumbuhan obat yang digunakan untuk mengobati batuk dan tenggorokan yang gatal. Tumbuhan ini banyak ditemui di area persawahan dan cukup mudah untuk dijumpai. Cara pengolahannya yaitu dengan mengambil batangnya saja, kemudian dibakar hingga bagian luar kulitnya berwarna kehitam-hitaman, lalu ditumbuk hingga mengeluarkan air. Kemudian air tersebutlah yang kemudian diminum. Kemudian kalesi. Kalesi merupakan tanaman obat yang digunakan untuk mengobati panas dalam. Tanaman ini juga sangat gampang ditemui di desa ini dan masih banyak. Cara pengolahannya juga cukup sederhana, yaitu digiling hingga mengeluarkan air, kemudian air tersebut diminum. Baiklah Sobat Cendekia, itu tadi merupakan penjelasan singkat kami mengenai hasil inventarisasi dan eksplorasi tumbuhan obat suku Karo di Kota Medan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.